bagaimana upaya-upaya pencegahan korupsi itu dilakukan di instansi terutama di Kementerian Keuangan. Oleh sebab itu kami atas nama BHP Makassar mengucapkan terima kasih atas berkenan BHP Makassar dipilih jadi instansi untuk penyuluhan anti korupsi ini. Untuk itu dengan sangat berbahagia dan berharap kami silakan dan kiranya Pak Jon berkenan langsung memimpin kegiatan ini dengan kegiatan-kegiatan bagaimana upaya korupsi di saat bersama dalam hal-hal yang ada dengan tiga masyarakat. Demikian untuk dapat kami sampaikan dalam kegiatan ini. Tentunya kami akan pada masyarakat memimpin kegiatan. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala, Pak Oriza. Izin yang share screen berarti dari teman-teman BHP ya. Kalau boleh mohon ditayangkan Izin paparannya. Bapak, iya. Ya, silakan mohon ditayangkan, Bu. Baik, sambil menunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa kabar rekan-rekan BHP Makassar? Mungkin bagi yang sudah pernah ketemu saya, kenal saya di beberapa tahun lalu, masih sering bolak-balik nih ke BHP Makassar. Tapi kebetulan beberapa tahun belakangan memang belum berkesempatan untuk mampir lagi ke BHP Makassar. Insya Allah di lain kesempatan kita bisa bertemu langsung ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Kepala BHP Makassar, Pak Riza, senior saya di AHU, salah satu panutan juga. Sebenarnya kalau bicara tentang integritas ya, kita nggak ngomongin korupsi lah, integritas saja. Integritas ya salah satunya ada di Pak Oriza sendiri ya, pimpinan kita bersama gitu. Cuma memang karena saking rendah hatinya beliau gitu, untuk urusan sosialisasi anti korupsi aja ya eh, dia sangat apa namanya memberi kesempatan seluas-luasnya kepada eh, rekan-rekannya gitu untuk bisa berbagi. Nah, kebetulan saya memang penyuluh anti korupsi tingkat pertama di Kementerian Hukum dan HAM, tapi itu bukan jabatan ya. Jadi hanya kompetensi saja. Jabatan saya aslinya adalah pengelola pengadaan barang jasa. Jadi saya sekarang berdinas di UKPPJ Kementerian Hukum dan HAM sebagai pengelola pengadaan barang jasa dan baru tahun 2023 lalu bergabung di Sekretariat Jenderal. Nah, sebelumnya dari tahun 2006 sampai dengan 2023 saya berdinas di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Baik, untuk mempersingkat waktu mungkin kalau di saya belum tampil paparannya, mohon izin masih dalam bentuk folder download sini. Ya, terima kasih. Sudah terlihat. Baik, ini baru pembuka. Jadi di awal ini ya pembukaan diskusi kita ini saya pengen memulai dengan sebuah pertanyaan gitu. Mengapa kita harus ikut serta dalam pemberantasan korupsi? Boleh di slide berikutnya? Ya, di scroll saja ke bawah. Nah, kenapa kita harus ikut serta dalam pemberantasan korupsi? Ya karena memang Indonesia lagi Izin Bapak, apa sudah terlihat? sudah Bu, sudah. Oh ya. Ya, Indonesia sedang tidak baik-baik saja ya, khususnya dalam hal penanganan tindak pidana korupsi. Next.
Selanjutnya, ya, ini data kasus korupsi dari tahun anggaran 2018 sampai 2022. Ya, di tahun 2022 penanganan kasus korupsi itu sampai 579 kasus dan tersangkanya sudah ditetapkan 1.396. Ini dari ICW. Nah, di 2023 itu KPK sendiri menangani 85 kasus sejak 1 Januari sampai 6 Oktober 2023. Sementara Polri itu lebih banyak, ada 431 kasus yang merugikan ke negara hingga 3,6 triliun. Lanjut. Nah, ini data dari KPK ya, diambil di 22 Januari 2024 ya. Perkara korupsi yang ditangani itu totalnya dari tahun 2004 sampai dengan 2023 itu total 1.512. Dengan jenis perkara terbanyak ada di pengadaan barang jasa dan di gratifikasi. Nah, pengadaan barang jasa ini adalah bidang yang saya geluti sekarang. Lanjut. Ya, berita terbaru tentang indeks persepsi korupsi tentu Bapak Ibu sudah banyak mendengar ya. Pada tahun 2023, IPK Indonesia mengalami stagnasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Indonesia memperoleh skor 34 dan peringkatnya merosot dari 110 menjadi 115. Sungguh sangat memprihatinkan ya. Setelah sempat memuncaki di peringkat 40 pada tahun 2019, mendekati 2024 atau akhir periode Pak Jokowi yang kedua malah anjlok IPK-nya. Lanjut. Nah, Indonesia sendiri itu bahkan lebih rendah dari negara tetangga kita, ada Singapura dan Malaysia. Nah, dari sisi indeks perilaku anti korupsi di tahun 2024, Indonesia IPAK-nya sebesar 3,85 dari skala 0 sampai 5. Angka ini lebih rendah dibandingkan capaian 2023 sebesar 3,92. Ya, nanti kita akan bahas IPAK itu apa. Tentu singkatnya ya, semua indeks tentang korupsi yang diterima oleh Indonesia itu mengalami penurunan. Lanjut. Ya, kalau tadi dari data ya, data yang kita lihat ternyata semua mengalami penurunan. Ya, dampak dari korupsi juga sangat masif. Yang pertama ada di bidang hukum, terus ada di bidang pendidikan, di bidang sosial, dan di bidang ekonomi. Semuanya intinya adalah menghambat capaian-capaian yang ada di setiap bidang tersebut. Lanjut. Ya, ini di bidang kesehatan, di bidang pembangunan tentunya juga akan terdampak, juga termasuk di bidang budaya. Di bidang budaya ini yang menurut saya meskipun tidak terlihat secara fisik, tapi ini juga tidak kalah memprihatinkan ya. Bayangkan kalau korupsi itu sudah menjadi budaya, sudah menjadi hal yang lumrah di masyarakat. Kalau hari ini kita melakukan korupsi, mungkin besok kita yang dirugikan karena korupsi. Jadi bayangkan coba misalkan membunuh itu jadi budaya, maka kita akan saling bunuh dengan satu sama lain gitu. Nah, begitu juga korupsi. Kalau korupsi jadi budaya, ya satu sama lain akan saling mengkorupsi. Itu yang sangat memprihatinkan. Lanjut. Ya, dampak korupsi merupakan misalokasi sumber daya yang menyebabkan perekonomian tidak berkembang optimum. Biaya yang ditimbulkan oleh dampak korupsi di berbagai bidang tersebut disebut biaya sosial korupsi. Lanjut. Biaya sosial korupsi adalah ada 4 ya. Yang pertama biaya eksplisit, biaya implisit, biaya antisipasi, dan biaya akibat reaksi. Selama ini yang kalau kita dengar di berita-berita itu semua biaya eksplisit Bapak Ibu. Jadi misalkan ada 271 triliun uang negara hilang karena korupsi di sektor pertambangan timah.
Tapi itu sebenarnya hanya biaya eksplisit saja. Ada biaya-biaya lain yang sebenarnya ditanggung oleh kita sebagai warga negara yang tapi kita tidak terasakan. Ya, tapi kita tidak sadari gitu. Nah, ini penjelasannya. Sorry, lanjut tadi yang ke bawah. Ya, bisa dilanjut. Nah, ya. Biaya eksplisit adalah merupakan nilai uang yang dikorupsi. Lalu biaya anti, sorry, sebelumnya. Ya, di sini. Biaya eksplisit saya ulangi merupakan nilai uang yang dikorupsi. Sedangkan biaya antisipasi terhadap korupsi merupakan besaran anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Jadi KPK, Polri, Kejaksaan, dan mungkin aparat penegak hukum lainnya itu ngeluarin anggaran Bapak Ibu untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Nah, kalau sebenarnya korupsinya nggak ada, sebenarnya biaya pencegahan pun mungkin tetap ada, tapi tidak sebesar sekarang. Nah, itu sebenarnya harusnya dihitung juga sebagai biaya sosial korupsi. Nah, yang ketiga ada biaya reaksi terhadap korupsi. Nah, ini biaya-biaya ini yang muncul kalau ada peradilan, penahanan ya, terus nanti ada di Dijen Pas, ada apa terpidana korupsi. Nah, itu kan semua butuh biaya. Juga ada biaya kebijakan, biaya operasional KPK, PPATK, dan lain sebagainya. Apalagi kalau ada aset yang dilarikan ke luar negeri. Nah, itu kan butuh biaya. Biaya perampasan aset baik di dalam maupun di luar negeri. Dan yang terakhir adalah biaya oportunis implisit korupsi, yaitu merupakan biaya yang ditimbulkan akibat perbedaan jenjang kelipatan ekonomi antara kondisi dengan adanya korupsi dibandingkan kondisi tanpa korupsi. Ini kalau Bapak Ibu mungkin kenal istilah ekonomi, ada istilah multiplier effect. Nah, belanja pemerintah itu sebenarnya punya multiplier effect kalau benar-benar digunakan dengan baik ya, tanpa ada korupsi. Kelipatan ini maksudnya itu harapannya dengan belanja pemerintah kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup baik gitu. Sayangnya karena dikorupsi, makanya pertumbuhan ekonomi Indonesia nggak pernah menyentuh 7% atau nggak pernah sesuai melebihi target gitu ya. Lanjut. Ya, ini berbagai penelitian tentang dampak korupsi sudah banyak dilakukan oleh banyak peneliti, ya baik di dalam maupun di luar negeri. Yang paling saya pengen garis bawahi adalah korupsi meningkatkan kemiskinan. Lanjut ke bawah. Nah, korupsi yang berdampak pada perekonomian menyumbang banyak untuk meningkatnya kemiskinan masyarakat di sebuah negara. Alur korupsi yang terus-menerus akan semakin memunculkan kemiskinan masyarakat. Korupsi akan membuat masyarakat miskin semakin menderita dengan mahalnya harga pelayanan publik dan kesehatan. Sudah kerasa ya sekarang ya. Pelayanan publik mungkin bagi sebagian orang dirasa sangat mahal, sangat sulit. Layanan kesehatan juga mungkin sangat sulit didapat di beberapa daerah-daerah terpencil. Pendidikan juga begitu ya. Jadi sebenarnya mungkin bisa jadi kita miskin atau rakyat miskin itu di apa saudara-saudara kita di sana yang merasakan kemiskinan bukan karena memang mereka tidak mampu cari penghasilan atau tidak punya kemampuan, tapi sebenarnya karena terdampak akibat korupsi. Lanjut. Nah, ini jenis-jenis kemiskinan ya. Ada jenis kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural. Nah, yang paling terakhir itu kemiskinan struktural diakibatkan ketidakberdayaan seorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem yang tidak adil sehingga mereka terjebak dalam kemiskinan yang tadi saya bilang. Mungkin mereka bukan kultural ya, bukan karena budaya atau adat, bukan karena relatif, karena ketimpangan pendapatan, bukan juga karena absolut, karena sulit memenuhi kebutuhan pangan, tapi ya bisa jadi karena mereka akibat dari sistem yang tidak adil. Nah, dampak dari korupsi yang melalui pertumbuhan ekonomi itu masuk ke kemiskinan yang absolut, kemiskinan yang paling atas definisinya. Lanjut ke bawah. Nah, ini profil kemiskinan di Indonesia di bulan Maret 2024 yang dirilis oleh Badan apa namanya BPS ya, Badan Pusat Statistik.
Ya, di gambar sebelah kiri itu memperlihatkan data kemiskinan di beberapa pulau-pulau besar di Indonesia. Di perkotaan itu ada 7,09%, di pedesaan ada 11,79%. Persentase penduduk miskin Maret 2024 turun menjadi 9,03% ya secara gabungan. Nah, di tabel sebelah kanan atau di gambar sebelah kanan ini perbandingan dari Maret 2013 sampai ke Maret 2024. Pergerakannya ya, pergerakan jumlah penduduk miskin. Alhamdulillah dari grafik terlihat menurun ya Bapak Ibu. Ya, kalau di Maret 2013 itu ada 11,26%. Di Maret 2024 turun menjadi 9,03%, turun sekitar 2%. Ini tentunya capaian yang cukup baik. Tapi apakah kemiskinan hanya bisa dilihat dari data jumlah penduduk miskin? Coba kita lihat slide berikutnya. Nah, kalau kita mau melihat kondisi kemiskinan, itu nggak bisa melihat cuma jumlah penduduk miskin, tapi harus melihat juga dari rasio Gini. Ya, faktanya jurang ketimpangan orang miskin dan orang nyata itu justru makin melebar. Coba di slide berikutnya. Nah, dari BPS juga merilis tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia di Maret 2024 adalah 0,379. Badan Pusat Statistik melaporkan pada Maret 2024 tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur menggunakan rasio Gini adalah 0,379. Angka ini menurun 0,009 poin jika dibandingkan Gini rasio Maret 2023 sebesar 0,388. Ya, ini memang ada penurunan, tapi belum bisa dibilang prestasi yang baik karena tetap saja masih ada ketimpangan. Ketimpangan ini berarti kalau memang mungkin jumlah penduduk miskinnya berkurang, tapi orang kaya yang sudah kaya sebelumnya ini makin kaya karena ketimpangannya makin lebar. Lanjut ke bawah. Selanjutnya kita coba sama-sama bertanya dalam diri, apakah hukuman koruptor setimpal dengan kerugian negara? Kalau kita udah tadi dengar ya, kita baca sama-sama, ternyata biaya sosial korupsi itu bukan cuma biaya eksplisit. Nah, dari catatan KPK dalam rentang 2001 sampai 2012, kerugian eksplisit akibat korupsi oleh 1.842 koruptor mencapai 168 triliun. Sementara hukuman final terhadap para koruptor hanya menghasilkan jumlah tuntutan 15 triliun. Selisih 153 triliun ditanggung negara menggunakan uang pajak dari rakyat. Tadi kalau saya sempat cerita, oh ya, jangan-jangan kita miskin ini bukan karena kita kurang pendidikan, kita kurang giat bekerja gitu ya. Tapi karena sebenarnya kita menanggung kerugian negara yang tidak dakwakan kepada terpidana korupsi. Ya, 153 triliun itu dibagi rata aja ke seluruh masyarakat Indonesia. Lanjut. Indonesia Corruption Watch mencatat sektor yang memiliki kerugian terbesar akibat korupsi di tahun 2022 sampai 2003 adalah pertama sektor perdagangan, yaitu dengan nilai kerugian 20,9 triliun, sektor transportasi nilai kerugiannya 8,2 triliun, dan sektor sumber daya alam nilai kerugiannya mencapai 7 triliun. Tentu ini dirilis sebelum ada kasus PN Timah ya, yang 271 triliun. Kalau itu sudah masuk tentu datanya akan berubah. Akan lebih banyak di sektor sumber daya alam. Lanjut. Nah, hubungan dampak korupsi tadi, biaya sosial dan indikator keberhasilan pemberantasan korupsi, ya. Saya coba runut dari sumber pendapatan negara dulu, yaitu pajak. Salah satunya ya, pajak seharusnya dibelanjakan untuk mensejahterakan rakyat. Pajak naik, rakyatnya makin miskin. Yang miskin akan semakin miskin. Nah, dunia internasional itu akan punya persepsi negatif karena reputasi negaranya menurun. Dan investasi dari investor-investor baik dalam negeri maupun luar negeri akan turun, akan lesu gitu ya. Contohnya sekarang aja IKN gitu. Sulit mencari investor yang
berminat untuk membangun IKN. Investor, karena itu investor enggan menanam modal di Indonesia. Akibatnya yang terakhir adalah pertumbuhan ekonomi akan buruk, inflasi tinggi, ya Bapak Ibu bisa cek berapa inflasi sekarang di BI, dan daya beli rendah, hingga tingkat kemiskinan bertambah besar. Lanjut. Dari uraian yang tadi sudah saya sampaikan, saya coba sampaikan pertanyaan lagi. Mungkin ini bertanya ke diri kita semua masing-masing, mengapa kita harus ikut serta dalam pemberantasan korupsi? Boleh lanjut? Yang pertama, mungkin saya yakin Bapak Ibu sudah ada jawabannya ya di dalam hati, dalam pikiran masing-masing. Tapi bagi yang sulit mendeskripsikan, saya coba bantu. Nah, yang pertama, ya karena kita punya kewajiban sebagai warga negara. Negara ini merdeka itu bukan dengan cara menyuap penjajah. Kita merdeka ya dengan cara yang berdarah-darah, dengan cara diplomasi, keluar tenaga, keluar biaya, keluar pikiran gitu. Maka sepatutnya kita meneruskan perjuangan para pahlawan dengan mewujudkan cita-cita negara yang tertuang dalam pembukaan UUD alinea keempat. Lanjut. Peran masyarakat sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Masyarakat harus ikut ambil bagian karena dua hal. Masyarakat sebagai korban yang tanpa kita sadari sebenarnya kita korban, dan masyarakat sebagai komponen negara. Gak mungkin sebuah negara nggak punya masyarakat. Ditinjau dari masyarakat sebagai komponen negara, bahwa suatu negara terdiri dari 3 komponen, ya, yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta. Ini dirilis oleh Matodang tahun 2012. Lanjut. Nah, yang kedua, kita sebagai ASN punya kewajiban lebih dibandingkan masyarakat biasa yang bukan ASN. Dan lagi, korupsi itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Korupsi ini adalah kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama. Maka perlawanan terhadap korupsi pun harus dilakukan secara bersama-sama, Bapak Ibu. Nggak bisa sendiri-sendiri, nggak efektif. Negara ini bisa hancur bukan karena kekurangan ASN baik-baik, tapi negara ini bisa hancur karena ASN yang baik-baik diam melihat korupsi merajalela. Lanjut. Yang terakhir, kewajiban umat beragama. Nah, sorry, bukan yang terakhir, ini yang ketiga. Ini saya coba capture fotonya, sorry ya kalau agak mengganggu, dan tidak merepresentasikan siapapun. Saya mau coba angkat sebuah kisah tentang di zaman dahulu kala, di eranya Nabi Musa gitu. Kaumnya itu dilarang untuk beraktivitas di hari Sabtu gitu ya. Cerita ini sudah terkonfirmasi ya di semua agama samawi ya, baik di Nasrani maupun Yahudi. Jadi kaum Nabi Musa dilarang beraktivitas di hari Sabtu selain beribadah. Nah, Tuhan menguji umat Nabi Musa justru di hari Sabtu itu, bagi yang tinggal di pesisir laut, itu ikan-ikan banyak bermunculan di hari Sabtu. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar cerita ini. Nah, lalu umat Nabi Musa itu terpecah jadi 3 golongan. Dua golongan dikutuk menjadi kera, yaitu karena mereka menangkap ikan. Golongan pertama karena mereka menangkap ikan di hari Sabtu. Golongan kedua, orang yang tahu hal itu, tahu mereka saudaranya melanggar aturan, tapi dia diam aja. Nah, yang selamat adalah golongan yang tahu saudaranya melanggar aturan, tapi dia mengingatkan. Dua golongan tadi yang dikutuk jadi kera, itu menggambarkan bahwa kita jadi umat beragama, beriman dan beramal soleh aja nggak cukup. Maka kita harus saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Kalau di Muslim, di surat Al-Asr sudah pasti hafal semua dan sudah tahu apa arti ayatnya, yaitu demi masa sungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Lanjut. Yang terakhir, kewajiban umat manusia. Oke, mungkin kita nggak paham konsep bernegara gimana. Kita mungkin bukan ASN, kita mungkin nggak mendalami ilmu agama, tapi kita semua manusia. Kalau cukup jadi manusia, sebenarnya kita sudah merasa wajib
bisa merasa wajib ikut serta dalam pemberantasan korupsi. Karena tadi yang sudah saya sampaikan, jika korupsi sudah menjadi budaya, maka hampir pasti terjadi bahwa orang terdekat Anda, bahkan diri Anda sendiri akan merasakan dampak negatif dari korupsi. Lanjut. Ini tadi sudah saya sampaikan, ikut serta memberantas korupsi cukup dengan menjadi manusia aja. Lanjut. Nah, ini sebenarnya ada kuis kecil-kecilan ya, ada pretest, tapi saya khawatir waktunya terbatas, jadi boleh di skip aja ya. Nanti di terakhir aja. Di terakhir ada evaluasi. Nah, dari dampak korupsi yang sudah kita rasakan, silakan tanyakan ke diri Bapak Ibu masing-masing apakah Bapak Ibu akan ikut serta memberantas korupsi. Jika iya, apakah Bapak Ibu sudah tahu apa yang harus Bapak Ibu perbuat? Kalau belum, saya coba bantu. Lanjut. Yang pertama, kita harus paham dulu jenis-jenis tindak pidana korupsi. Nah, ini saya yakin Bapak Ibu, karena latar belakangnya semua adalah hukum, sudah cukup mengenal. Ya, ada 30 delik tindak pidana korupsi yang dikelompokkan menjadi 7. Pertama, kerugian keuangan negara, suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan dalam pengadaan barang jasa, dan gratifikasi. Ya, itu pasal-pasalnya yang diatur dalam pasal Undang-Undang 31 tahun 99 atau Jungto Undang-Undang 20 tahun 2001. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, ini tadi 30 deliknya. Lanjut lagi. Ini definisi korupsi berdasarkan Black Law Dictionary dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lanjut. Nah, ini ada beberapa definisi korupsi juga dari bahasa Latin dan Transparency International. Ya, lanjut. Nah, kita stop di sini. Korupsi menurut Undang-Undang 31 tahun 99 Junto Undang-Undang 20 tahun 2001. Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain. Jadi meskipun kita nggak kaya, tapi kita memperkaya orang lain, masuk dalam definisi korupsi. Baik perorangan maupun korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, dari defini ini sebenarnya sekaligus delik kerugian keuangan negara ya, pasal 2 kalau nggak salah. Nah, di sini tidak disebutkan bentuknya. Ya. Belum disebutkan bentuknya ya. Apakah dia gratifikasi, penyuapan, penggelapan jabatan, dan lain-lain. Di pasal 2 belum disebutkan. Maka itu semua perbuatan sebenarnya yang tadi memperkaya diri sendiri atau orang lain, yang merugikan keuangan negara keuangan negara, bisa dikategorikan sebagai korupsi. Hati-hati Bapak Ibu. Bisa jadi Bapak Ibu memang tidak terlibat pengadaan barang jasa, tidak melakukan suap, tidak melakukan pemerasan, tidak melakukan penggelapan, tidak melakukan gratifikasi dan lain dan delik-delik lainnya, tapi melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara, bisa dikategorikan sebagai korupsi. Lanjut. Nah, ini dasar hukum pemberantasan korupsi dari tahun 1957 sampai ke 2002 sebenarnya ada lagi ya yang terbaru kan, Undang-Undang KPK, cuman saya belum cantumkan di sini. Lanjut. Nah, ini sedikit perbedaan gratifikasi, uang pelicin, pemerasan, dan suap. Ya, boleh dilanjut. Ini yang kadang meskipun kita memang sudah mempelajari hukum ya, hukum pidana, mungkin kadang di prakteknya sehari-hari sering nggak sadar ternyata melakukan itu. Saya nggak perlu bahas definisinya, bahaya aturan, karena saya yakin Bapak Ibu sudah lebih paham dari saya kalau ini. Lanjut. Yang saya mau sampaikan justru contoh saja, karena yang gratifikasi saja. Gratifikasi itu kan sebenarnya hadiah ya, atau pemberian. Pemberian itu dalam arti luas, dalam uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, ya.
bahkan pinjaman tanpa bunga loh. Hutang ya yang akan dibayar itu masuk dalam kategori gratifikasi. Tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya ini bisa dikategorikan sebagai gratifikasi. Hati-hati Bapak Ibu. Mungkin tanpa sadar kita pernah melakukan itu dan alhamdulillahnya tidak sampai dipanggil APH gitu ya. Ya mudah-mudahan setelah mengikuti kegiatan ini ada upaya untuk bisa memperbaiki hal tersebut. Lanjut. Nah ini perbedaan suap dan uang pelicin. Lanjut aja. Saya yakin Bapak Ibu sudah memahami. Izin Bapak, mungkin suaranya bisa agak lebih keras. Oke, oke. Terima kasih. Mohon maaf ya. Sekarang bagaimana? Ya, sudah bisa Sudah ya? Pak. Oke. Ya ini pemerasan. Ya, gratifikasi, suap, dan pemerasan adalah tiga hal yang berbeda dan tentunya sanksinya juga berbeda. Lanjut. Nah, hukuman yang dapat penjara terkait korupsi jenis ini penjara maksimal 20 tahun dan denda maksimal 1 miliar. Nah, coba deh Bapak Ibu tanya ke diri masing-masing gitu ya. Kalau korupsi mungkin enggak, karena korupsi dibatasi oleh definisi tadi yang ada di aturan. Tapi koruptif, nah ini adalah sifat atau perilaku yang cenderung mengarah ke eh, perbuatan korupsi sebenarnya. Cenderung ya, ada kecenderungan. Contoh, nih, pakai wifi untuk nonton Netflix di kantor. Nah, terus damai, pasti tilang. Kemudian ada memberi hadiah untuk guru saat pembagian rapor, menyelak antrian, nah, melamar kerja pakai orang dalam, mencontek saat ujian, parkir mobil di jalan umum, dan lain-lain. Apakah coba tanya ke diri masing-masing, apakah kita pernah melakukan ini? Kalau jujur saya, ya pernah. Ya, karena nggak tahu ya, awalnya nggak tahu kalau tanpa sadar, oh ternyata itu perilaku koruptif yang seharusnya tidak boleh kita lakukan. Lanjut. Yang kedua tadi kalau kita udah paham tentang apa itu korupsi, apa itu perilaku koruptif, selanjutnya kita harus paham juga faktor-faktor penyebab korupsi. Lanjut. Faktor-faktor penyebab korupsi dibagi menjadi dua. Ada dari aspek individu, ya karena emang sifatnya tamak, rakus, moral yang kurang kuat, atau gaya hidup yang konsumtif. Atau bisa juga dari aspek sosial, yang dari faktor eksternal ya, dari lingkungan keluarga yang kurang paham konsepnya. Atau perilaku korupsi yang memang sudah dinormalisasi gitu, dianggap wajar. Dan kurangnya internalisasi 9 nilai anti korupsi dari keluarga. Lanjut. Nah, sorry, ada yang kelewat tadi? Nggak ada ya? Oke, lanjut, lanjut. Nah, ini juga faktor-faktor yang menyebabkan korupsi, yaitu yang pertama aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Masyarakat bisa jadi kurang paham bahwa dia adalah korban utama dari korupsi itu sendiri. Karena nggak paham, ya jadi mereka mewajarkan ya, menormalisasi hal tersebut. Atau dari aspek ekonomi, ya karena terpaksa pendapatan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, akhirnya terpaksa dia melakukan tanpa sadar melakukan korupsi. Atau bisa juga dari aspek organisasi, karena pemimpin tidak memberikan keteladanan yang baik. Atau karena kultur organisasinya memang kurang menerapkan nilai-nilai integritas dan lain sebagainya. Dan terakhir, ada aspek politis. Oh ini dari sisi lingkup yang lebih besar ya, lingkup bernegara ya, yaitu kepentingan dalam meraih dan atau mempertahankan kekuasaan. Lanjut. Nah ini berbagai teori penyebab korupsi yang dicetus. Yang pertama dari Jack Bologna dengan teori GONE ya. GONE itu singkatan dari greedy, opportunity, need, dan exposure. Jadi greedy itu keserakahan, opportunity itu kesempatan, need kebutuhan, dan exposure pengungkapan. Seseorang yang korupsi pada dasarnya karena memang dia serakah. Ya. Keserakahan ditimpali dengan kesempatan maka akan jadi katalisator terjadinya tindak pidana korupsi.
Setelah serakah dan adanya kesempatan, seseorang berisiko melakukan korupsi jika gaya hidupnya berlebihan, serta pengungkapan atau penindakan atas pelaku yang tidak mampu menimbulkan efek jerah. Dari Donald and Creasy, teorinya beda lagi, yaitu dia menyebutnya fraud triangle. Fraud triangle itu ada tiga faktor penyebabnya, yaitu pressure, opportunity, dan rasionalisasi. Singkatnya, ya, seorang memiliki motivasi untuk korupsi itu karena ada tekanan. Misalnya motif ekonomi, namun tekanan itu kadang-kadang tidak benar-benar ada. Bisa jadi karena gaya hidup aja. Yang kedua, ini karena ada kesempatan. Ya. Orang melakukan korupsi itu karena ada kesempatan. Yang paling mudah ditemukan adalah lemahnya sistem pengawasan sehingga memunculkan kesempatan untuk korupsi. Dan yang ketiga, korupsi itu bisa terjadi karena ada rasionalisasi. Resi menemukan bahwa para pelaku selalu memiliki pembenaran untuk melakukan korupsi. Rasionalisasi ini setidaknya menipiskan rasa bersalah pelaku. Contohnya, saya korupsi karena tidak digaji dengan layak atau keuntungan perusahaan sangat besar dan tidak dibagi dengan adil. Oke, lanjut. Nah, teori yang lain ada dari Robert Klitgard. Ini biasa disingkat CDMA. Ya. Korupsi itu sama dengan directionary plus monopoly minus accountability. Teori ini jelas terpampang kepada kita bagaimana sebuah proses korupsi bisa terjadi, dimulai adanya karena kewenangan. Yang pertama karena kewenangan atau kekuasaan. Kewenangan memiliki kompetensi untuk memuat terjadinya korupsi jika kemudian kewenangan tersebut ditambah dengan monopoli. Makanya orang yang berkuasa dia nggak boleh monopoli. Harus ada batasan dari kekuasaan. Ketika monopoli itu menjadi kemudian minus akuntabilitas, kurang jelas proses pertanggungjawabannya atau tidak ada proses pertanggungjawabannya, maka disinilah potensi korupsi bisa terjadi. Lanjut. Nah, saya ulang dulu. Yang pertama tadi, kalau udah paham bentuk-bentuk korupsi, paham faktor-faktor penyebab korupsi, selanjutnya kita harus belajar dari tokoh integritas. Tokoh integritas yang pertama, dari kalangan pertama adalah kalangan para pendahulu kita. Ini ada namanya Bapak Suprapto. Beliau adalah Jaksa Agung RI sejak tahun 51 sampai 59. Ceritanya kebetulan dikemas dalam pendidikan dasar anti korupsi yang dirilis oleh KPK. Ya, salah satu ceritanya adalah dia bersikap tegas kepada anaknya untuk mengembalikan gelang pemberian orang Pakistan yang berupaya meminta keringanan kasus yang dihadapinya. Karena kebetulan Pak Suprapto ini adalah Jaksa Agung. Ya, lanjut, contoh kedua, tokoh integritas kedua. Nah, ini tidak lain tidak bukan adalah mantan menteri kita sendiri, Baharudin Lopa. Kebetulan kalau Pak Baharudin Lopa, saksi hidupnya masih ada, masih berdinas di Kumham dan saya pernah dengar langsung ceritanya bagaimana. Beliau ini adalah sosok yang sangat alergi terhadap hadiah dalam bentuk apapun, baik yang diberikan oleh atasan, jabat dari instansi lain maupun pengusaha. Ia selalu menolak dengan tegas dan mengembalikannya. Jadi kalau yang dari saksi hidupnya itu ceritanya kebetulan dia adalah satpam di rumah dinasnya dulu. Dia karena tidak tahu ya si satpam ini menerima hadiah berupa burung, burung hias gitu ya. Dan ketika tahu dia sangat marah sekali Pak Baharudin Lopa dan meminta burung tersebut dikembalikan. Ada lagi contoh lain yaitu Pak Muhammad Hatta, tentunya kita semua sudah kenal ya. Saat Sekretaris Kabinet Maria Ulfa menyodorkan uang sisa dana non budgeter sebesar 6 juta untuk keperluan selama ia menjabat sebagai Wapres, Bung Hatta menolak dan mengembalikannya ke negara. Karena pada saat itu dia sudah bukan Wapres lagi. Lanjut. Ya, ini contoh-contoh lain ya. Selain yang ada di gambar ini, selain yang tadi saya ceritakan, ada Pak Hugeng Iman Santoso. Beliau adalah mantan Dirjen Imigrasi. Ceritanya juga sangat menarik waktu jadi Dirjen Imigrasi. Karena beliau istrinya adalah penjual bunga ya, karangan bunga. Menjelang 1 hari sebelum dilantik sebagai Dirjen Imigrasi, dia minta istrinya tutup toko bunganya. Karena apa? Karena saking khawatir orang-orang akan beli bunga di toko istrinya cuma demi mengucapkan selamat dia menjadi Dirjen Imigrasi. Betapa sangat berhati-hati beliau ya. Lanjut yang lain. Bapak Ibu bisa baca cerita kisah-kisah ini di buku namanya bukunya Orange Juice. Coba cari di Google, insya Allah. Oke, lanjut.
Ya, selain dari tadi kalangan para pendahulu, di saat ini di Kumham juga sudah banyak penyuluh anti korupsi dan ahli pembangun integritas. Kalau penyuluh anti korupsi contohnya seperti saya dan beberapa teman lain, ada puluhan lah tersebar di seluruh Indonesia, mungkin juga di Makassar mungkin ada. Dan ada ahli pembangun integritas. Ahli pembangun integritas di Kumham itu adalah kalangan pimpinan tinggi. Salah satunya Pak Inspektur Jenderal, mantan Inspektur Jenderal Pak Rajilo yang sekarang Kepala BPSDM. Juga ada Pak Cahyo Rahadian Muzar, Dirjen AU dan beberapa dirjen dan kepala badan lainnya. Ya, saat ini terdapat lebih dari 2.200 orang paksi dan 50-an orang API yang tersebar di seluruh Indonesia. Lanjut. Nah, selain dari belajar dari para pendahulu atau mengikuti forum penyuluh anti korupsi atau ahli pembangunan integritas, kita bisa juga belajar dari negara-negara lain, negara-negara yang memang diklaim sebagai negara paling anti korupsi. Yang pertama ada Denmark. Denmark adalah negara langganan yang dengan IPK tertinggi ya. Ya, kenapa dia bisa jadi negara paling anti korupsi? Yang pertama, karena Denmark menempatkan lembaga serupa KPK di tiap lembaga pemerintahan. Kemudian ada fasilitas hotline pelaporan korupsi terbuka untuk publik selama 24 jam dan setiap pejabat publik di Denmark wajib mengikuti pelatihan anti korupsi saat mengisi jabatannya. Jadi harus dites dulu Bapak Ibu. Kemudian di Selandia Baru juga sama. Yang membedakan adalah di sana sangat menjunjung tinggi sikap menghormati hukum. Ya, terus juga ada transparansi oleh pejabat publik dan menutup pintu korupsi dengan meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Lanjut ke bawah. Selanjutnya ada Finlandia. Nah, di Finlandia ini eh, ada salah satu menteri keuangannya mundur, yang namanya Katri Kulmuni. Kenapa? Karena dia menggunakan uang pajak untuk mendanai pelatihan public speaking. Padahal pelatihan kan bermanfaat ya Bapak Ibu. Tapi mungkin karena pelatihannya tidak berkaitan dengan tupoksi atau tidak berkaitan dengan tugasnya sebagai Menteri Keuangan, maka dia mengundurkan diri. Merasa bersalah dan mengundurkan diri. Selanjutnya, Finlandia punya undang-undang prosedur administrasi dan undang-undang hukum pidana. Ya mudah-mudahan sih kayaknya Indonesia juga punya ya. Dan terakhir terdapat sistem integritas nasional. Kalau dengar dari lanjut lanjut dengar dari tadi paparan cerita di negara-negara lain kayaknya sih sebenarnya Indonesia punya juga gitu. Cuman kenapa Indonesia belum bisa ini ya meniru mereka? Kita nggak tahu ya, mudah-mudahan perlahan-lahan tapi pasti kita bisa meniru negara-negara tersebut. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat data dari survei nilai integritas. Nilai SPI tertinggi di kategori kementerian itu diraih oleh Kementerian Keuangan. Ini tahun 2023 ya, dengan capaian 84,18. Kemudian untuk kategori lembaga non kementerian itu diraih oleh PPATK dengan nilai 85,78. Kalau Kumham nilai SP-nya berapa? Mungkin Bapak Ibu bisa cek sendiri di internet ya berapa nilainya. Nah, ini Kementerian Keuangan bisa kita tiru nih, karena nilai SP-nya terbaik. Nah, kalau untuk pemerintah daerah ada Jawa Tengah, ya, kemudian ada Kota Surakarta dan Kabupaten Gianyar, Bali. Ya, kita bisa belajar selain ke negara lain, tapi juga ke provinsi lain atau kementerian lain. Lanjut. Nah, ini yang tadi saya ceritakan, apa itu SPI, apa itu IPK, apa itu IPAK. Kalau IPK itu dirilis oleh organisasi non-pemerintahan yang namanya Transparency International. Sudah sejak tahun 1995. Pengukuran korupsi sektor publik sebuah negara yang digunakan secara internasional berdasarkan asesmen dan survei opini yang dikumpulkan oleh 12 institusi terkemuka, diantaranya adalah Bank Dunia dan Forum Ekonomi Dunia. Skalanya 1 sampai 100, semakin tinggi maka semakin baik. Nah, Indonesia tadi ada di angka 34 ya, masih jauh dari angka 100. Nah, IPAK itu dirilis oleh BPS, oleh lembaga lokal ya. Tujuan untuk mengukur tingkat anti korupsi sehari-hari di masyarakat, mengukur permisivitas masyarakat menyangkut penyuapan, pemerasan, dan nepotisme. Dimensi pengukurannya adalah persepsi dan pengalaman, skalanya 0 sampai 5. Semakin tinggi, semakin baik. Nah, Indonesia kalau nggak salah mengalami penurunan secara keseluruhan ya di semua provinsi. IPAK-nya menurun dari tahun sebelumnya.
Nah, kalau SPI itu dirilis oleh KPK. Nah, ini kalau nggak salah setiap kementerian lembaga setiap tahun diminta untuk melakukan SPI ya, mengikuti SPI. Tujuannya untuk memetakan risiko korupsi dan tingkat integritas serta mengukur capaian upaya pencegahan korupsi di KLPD. Persepsi dan pengalaman pegawai, pengguna layan, mitra kerjasama, dan para ahli itu menjadi dimensinya. Dan dimensi pengukurannya adalah budaya organisasi, pengelolaan SDM, pengelolaan anggaran, dan sistem anti korupsi. Skalanya 1 sampai 100, semakin tinggi maka semakin baik. Jadi ada 3 parameter untuk melihat sebuah institusi atau negara itu sudah bebas dari korupsi atau belum. Lanjut ke bawah. Nah, tadi saya ulangi lagi, bagaimana kita bisa ikut serta dalam pemberantasan korupsi. Pertama, tahu dulu apa itu jenis-jenis tindak pidana korupsi, paham faktor-faktornya, terus belajar dari tokoh integritas. Yang keempat, baru kita terapkan nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau di KPK, waktu saya ikut pendidikan dasar anti korupsi, kita nyebutnya 9 nilai integritas. Itu ada jujur, tanggung jawab, disiplin, mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli, adil. Disingkat, biar gampang, saya gampang ingatnya jagung dimakan berdua. Biar gampang ingatnya. Nah, kalau di setiap institusi kan itu beda-beda ya. Bisa jadi udah punya nilai-nilai sendiri. Contohnya kalau di Kumham punya pasti profesional, akuntabel, sinergi, transparan, inovatif. Atau yang lebih skalanya lebih besar secara nasional ada berakhlak ya, berorientasi pelayanan kan, akuntabel, harmonis, kolaboratif ya, inovatif dan terakhir apa ya saya lupa. Ya itulah itu bisa kita terapkan. Prinsipnya sama, tujuannya sama adalah supaya menjadikan kita ASN yang berintegritas. Lanjut. Nah, ini definisi integritas, mungkin nanti bisa dibaca sendiri. Ini juga definisi dari nilai-nilai integritas tersebut. Lanjut. Nah, ini orang yang berintegritas itu bagaimana sih sebenarnya? Yaitu yang berkepribadian utuh, kata dan perbuatannya selaras, patuh pada kode etik. Sudahkah kita apa, menjalankan nilai-nilai pasti, nilai kumham pasti itu profesional, akuntabel, sinergi, transparan, inovatif. Kalau belum, berarti kita harus masih berusaha untuk menjadi ASN kumham yang pasti. Lanjut, lanjut, ya, lanjut terus. Nah, selanjutnya saya buka forum diskusi kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin apa namanya, dari apa yang sudah saya paparkan tadi ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin memberikan tanggapan. Pak Kepala juga boleh mungkin memberikan tanggapan dan harapan. Silakan Bapak Ibu sebelum kita lanjut ke slide berikutnya. Pak Tio, izin Silakan. bertanya. Siap, Mungkin Pak kan Kepala. beberapa dari kita ini tahu ya, kalau memang apa namanya pembiayaan anggaran itu ada yang memang kalau pemerintah memang dari APBN, tapi Ya. ada juga yang tidak dari APBN. Mm-mm. Seperti banyak hal gitu kan, Mm. perayaan-perayaan, bahkan Ya. WBK dulu juga belum ada anggarannya kan, tapi kita harus melaksanakannya. Mm-mm. Nah, mekanisme-mekanisme itu tentu penganggaran-penganggaran dari hal-hal lain, istilahnya memungut memungut dari masyarakat, misalkan untuk pembuatan SKHW itu kan 200.000, lalu memungut menjadi 500, Mm. 300-nya itu untuk ditabung istilahnya buat kepentingan-kepentingan Mm-mm. organisasi, bukan bukan kita. Itu boleh atau enggak? Pada prinsipnya Mm. kan pasti nggak boleh, gitu kan ya. Tapi itu memungkinkan atau enggak? Lalu yang kedua, ketika itu tidak boleh, apakah kita bisa memanfaatkan metode CSR? Karena kan bank-bank juga kita pakai, terus vendor-vendor juga ada. Nah, vendor ini kan perusahaan PT, di mana dalam undang-undang PT itu memang dia wajib memberikan CSR CSR kepada lingkungannya gitu, atau pihak-pihak lain. Nah, jadi metode-metode itu memungkinkan atau tidak.
Mungkin itu aja Pak, karena kan sejatinya pasti Pak Tio dan juga yang lainnya pasti tahu pembiayaan kita ini ada hal-hal yang non budgeter gitu. Kan nggak mungkin nih, nggak mungkin pakai dana pribadi, kan nggak mungkin seperti itu. Nah, bentuknya juga paling juga kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan eh, organisasi juga gitu, bukan karena untuk kepentingan pribadi atau golongan, bukan, tapi karena kepentingan organisasi. Contohnya ya 17-an kan gitu kan, 17-an pasang umbul-umbul bendera, kendaraan umbul-umbul bendera. Mungkin kalau di dunia perkantoran kalau masih ada mungkin bisa, tapi seringkali itu kan sangat kecil gitu kan. Nah, mungkin itu aja, bagaimana kita mengelola anggaran tanpa harus menyalahi aturan. Demikian Pak. Ya, terima kasih Pak Kepala. Ini sebenarnya Pak Kepala saya yakin sudah lebih menguasai terkait hukum pidana itu bagaimana ya. Tapi saya mau menjawab atau menanggapi mungkin bukan dari sisi aspek hukumnya. Kalau dari sisi aturan udah jelas Pak. Mau di beralasan apapun pasti nggak bisa gitu. Cuman saya coba masuk ke eh, cara berpikir aja. Gini Pak. Yang namanya pasti kebutuhan gitu kan pasti bisa diakomodir sama anggaran terlepas ada yang anggarannya cukup atau enggak gitu kan ya karena yang memang diakomodir sama anggaran APBN gitu ya itu pasti kebutuhan bukan keinginan. Nah, eh, masalahnya adalah yang kita penuhi selama ini yang di dana-dana dari dana-dana non budgeter itu ini benar-benar kebutuhan atau keinginan gitu. eh saya nggak tahu contohnya ini tepat atau enggak ya. Misalkan untuk perayaan kemerdekaan ya. Oke, kita memang instansi pemerintah harusnya bisa lebih menyemarakkan hari kemerdekaan gitu ya, supaya juga menunjukkan menjadi contoh juga ke masyarakat gitu ya, menunjukkan apa namanya rasa nasionalisme kita sebagai aparatur pemerintahan gitu. Cuman apakah harus sampai berlebihan gitu dalam arti sampai harus menyerap dana-dana yang sebenarnya secara organisasi itu tidak disanggupi oleh organisasi. Itu kembali ke kita masing-masing pertanyaannya. Apakah harus seperti itu ataukah ya cukup kita rayakan, cukup kita ingat hari kemerdekaan itu dan kita misalkan lakukan upacara, lakukan memang kegiatan yang memang kita sanggupi dari sisi budget, dari sisi waktu dan tenaga tanpa harus ada apa namanya membebani kita dari dana-dana lain yang tidak disediakan oleh organisasi. Bukankah yang dinilai bukan hebohnya gitu ya, bukan mewahnya gitu ya. Rasanya yang penting bagaimana nasionalisme itu di setiap hari kemerdekaan semakin meningkat, tetap kita jaga dan bisa kita tularkan ke masyarakat. Itu kalau dari satu contoh aja. Mungkin contoh lain konteksnya bisa beda-beda. Nah, kembali ke itu dulu Pak, cara kita mendefinisikan ini kebutuhan atau keinginan. Nah, tadi di apa nilai-nilai integritas di atas KPK sudah merumuskan salah satu nilai integritas itu sederhana. Nah, kalau dari bahasa aturannya sebenarnya kita bisa nyocokin kesederhanaan ini dengan efisien. Anggaran negara itu prinsipnya harus digunakan secara efisien. Jangan berlebihan. Ya kalau berlebihan ya udah pasti nggak bakal kena, nggak bakal ketutup semua kebutuhannya. Yang bikin kita ngerasa kurang, mungkin ini karena bukan kebutuhan gitu. Ini karena ya diada-adakan gitu ya sebenarnya eh, yang kita sebut kebutuhan itu sehingga ya seolah-olah jadi kurang gitu. Nah itu sih Pak, yang kalau yang dari sisi saya ya. Kalau saya dari sisi aturan saya nggak mau meninggikan diri saya sendiri nih, karena Pak Kepala tentu pasti lebih paham dan itu tidak bisa dengan alasan apapun tidak bisa dimaklumi gitu Pak. Ya tentu mungkin solusinya gimana gitu ya. Kalau udah ya mindsetnya udah bener nih, tapi solusinya gimana?
Saya kebetulan belum berkesempatan jadi kepala satker kayak Pak Oris ini. Jadi tentu mungkin tekanannya beda gitu ya. Tapi memang kebetulan ya dengan eh, posisi saya sekarang, saya pun sudah coba menerapkan hal tersebut. Contoh Pak, eh, saya itu selalu kalau diajak dinas keluar kota gitu ya, atau bahkan full board meeting aja, mulai sekarang tuh udah mulai mikir, apakah saya harus berangkat ke sana? Apa kontribusi saya di sana? Apakah kegiatan itu sudah sesuai aturan atau belum? Tanya dulu ke situ, kalau itu udah lolos semua baru berangkat. Jadi mungkin ini contoh saja Pak ya, bukan membanggakan diri, tapi mungkin kita mulai dulu dari hal yang kecil Pak, yang bisa kita lakukan apa, itu dulu yang kita lakukan, baru nanti lambat laun bisa menjadi apa namanya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya Pak Oris nih sebagai kepala atau Bapak Ibu yang ada di BHP Makassar nih. Mungkin tanggung jawabnya mau lebih besar dan hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan juga lebih besar gitu. Jadi mulai dulu dari hal yang kecil, Pak. Kita coba mulai dari hal yang kecil, latih diri dulu, setelah itu baru ke hal-hal yang lebih besar. Saya jawabnya cuma sebagai suplemen moral aja nih, Pak. Mudah-mudahan bisa membantu. Tapi tentunya paparan saya berikutnya ini akan semakin menguatkan jawaban saya. Ada lagi sebelumnya mungkin Bapak Ibu yang mau didiskusikan sebelum saya lanjut? Izin Bapak sudah tiada, bisa dilanjut. Oke, baik. Nah, di selanjutnya dari tadi paparan yang sudah saya sampaikan, bagaimana rencana aksi kita untuk ikut serta memberantas korupsi. Ada 3 strategi pemberantasan korupsi yang dirilis oleh KPK. Yang pertama, yaitu represif. Lanjut ke bawah, Mbak. Ada perbaikan sistem dan ada edukasi dan kampanye. Nah, yang saya lakukan ini masuk ke kategori edukasi dan kampanye. Represif itu yang dilakukan oleh para penegak hukum. Perbaikan sistem ini yang sebenarnya kita sebagai ASN sudah lakukan bersama-sama. Ya, jadi jangan berkecil hati Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah ikut serta memberantas korupsi loh. Meskipun memang tidak terstate secara eksplisit ya. Kita memperbaiki layanan BHP, terus kita melakukan apa? Melaporkan LHKPN dan lain sebagainya yang kita lakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi itu adalah perbaikan sistem. Jadi kita sudah ikut serta dalam pemberantas korupsi. Lanjut. Nah, ini Seranas PK. Nah, ini tentunya pasti ada bagian atau kontribusi dari PHP Makassar, yaitu ada di penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Ada juga mungkin kalau di AHU itu perizinan dan tata niaga, ya. Dan tentunya kita semua sebagai instansi pemerintah juga punya kontribusi di keuangan negara. Lanjut. Nah, ini salah satu edukasi dan kampanye yang juga dilakukan oleh KPK, ada Anti Corruption Film Festival tahun 2023. Dan 2024 juga sudah rilis. Bapak Ibu bisa tonton tuh di YouTube, banyak film anti korupsi yang menarik. Lanjut. Nah, di bidang pendidikan juga sudah masuk ya, mata kuliah anti korupsi sudah banyak di perguruan tinggi. Lanjut lagi. Nah, ini juga contoh-contoh aksi pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh para penyuluh anti korupsi. Ya, ada yang sambil mendongeng, ada yang sambil baca puisi, ada yang sambil nonton film, macam-macam caranya. Lanjut. Nah, bagaimana cara merancang rencana aksi tersebut? Yang pertama kita harus tadi state dulu problem kita apa. Kemudian lakukan detailing problem statement dan strategi dan selanjutnya merancang rencana aksi dengan metode SMART yang dicetuskan oleh George Theodoran tahun 1981. Lanjut. Metode SMART itu singkatan dari specific, measurable, attainable, relevant atau realistic dan timely atau time bound. Spesifik itu menekankan pentingnya bahwa target harus spesifik. Measurable harus bisa terukur, ya. Attainable ini harus realistis, bisa diraih atau enggak boleh yang tidak realistis. Kemudian yang relevan itu menekankan targetnya harus tepat, ya, jangan kabur. Dan timely ini adalah
target waktu atau kerangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai rencana aksi tersebut. Saya yakin Bapak Ibu sudah sering bikin rencana aksi ya. Ada B03, B06, B09, B12. Nah, itu sebenarnya pengejawantahan dari metode ini. Lanjut. Nah, contohnya ini. Contoh rencana aksi dengan metode SMART. Problem statement-nya rendahnya remunerasi memicu ASN menerima gratifikasi. Nah, detail problem statement dan strateginya, pertama, remunerasi rendah, harga kebutuhan hidup mahal, anggaran pemerintah terbatas, nggak bisa gaji ASN lebih mahal lagi, terus gratifikasi dianggap lazim, lemahnya akuntabilitas, penanaman nilai integritas, dan alternatif pendapatan. Nah, lanjut kita lancang pakai metode SMART. Spesifik, apa yang ingin dicapai? Yaitu menurunnya tingkat gratifikasi. Mengapa harus dicapai? Karena gratifikasi berdampak pada banyak hal dan menurunkan nilai SPI. Ya, jadi apa namanya, reputasi organisasi jadi menurun. Siapa yang akan terlibat? Yaitu seluruh ASN. Di mana target akan dicapai? Ya, dianggap lingkungan kita di Kemenkumham lah ya. Terus syarat mencapai targetnya gimana? Ya, ini pelaku pengadaan. Pegawai harus berintegritas, punya alternatif pendapatan. Dan kendala dalam mencapai targetnya apa? Jadi gratifikasi sudah dianggap lazim, kekhawatiran sulit untuk memenuhi kebutuhan. Lanjut. Dari aspek measurable, apa yang telah kita lakukan? Pertama, kita harus implementasi nilai-nilai integritas. Setiap apel, kita selalu yel-yel, dalam pembaruan, kami pasti, nah itu internalisasi sebenarnya, internalisasi nilai-nilai integritas. Terus kita harus juga fasilitasi konseling pegawai, karena setiap pegawai ini punya masalah tapi nggak tahu mau cerita gimana. Kemudian berikan pelatihan kewirausahaan supaya mereka punya alternatif pendapatan, bisa memaksimalkan peran koperasi dalam mensejahterakan anggotanya. Ya, koperasi diberdayakan. Terus berapa banyak kemajuan bagaimana kita mengetahui bahwa target telah tercapai? Ya, pertama indeks SPI-nya tentu akan meningkat kalau gratifikasinya menurun. Terus paling gampang diukur kayak itu kalau pegawai udah sejahtera, jumlah pinjamannya menurun dan meningkatnya SHU koperasi karena koperasinya dimaksimalkan. Lanjut. Attainable. Bagaimana target tersebut akan dicapai? Yang pertama ya internasi nilai integritas secara intensif dengan pola corporate university. Kemudian ada meningkatkan peran analis pegawaian dalam memfasilitasi konseling pegawai dan memfasilitasi pelatihan kewirausahaan. Jadi pegawai ini harus dibekali kemampuan lain supaya mereka bisa mendapatkan alternatif pendapatan dan menambah unit usaha koperasi yang potensial dan berkelanjutan. Lanjut. Dari aspek relevan atau realistik, apakah target ini layak diperjuangkan? Ya, tentu ya, layak diperjuangkan. Apakah target ini ada di waktu yang tepat? Iya, karena kalau besok kita nggak ada waktu lagi, takutnya gratifikasi makin semakin meningkat gitu ya. Apakah target ini sesuai dengan kebutuhan dan target kita yang lain? Tentunya iya. Dan apakah kita orang yang tepat untuk mengejar target ini? Iya, karena kita wajib, karena kita ASN. Terakhir, dari aspek timely atau time bound, kapan target akan dicapai? Nah, ini kita rancang. B03-nya ngapain? B06-nya ngapain? B09-nya ngapain? B12-nya ngapain? Ini sudah Bapak Ibu lakukan di setiap tahun, berulang. Yang Bapak Ibu lakukan ternyata tanpa Bapak Ibu sadari mungkin adalah aksi pemberantasan korupsi. Mungkin hanya saja tidak secara eksplisit tertuang, oh ini tujuannya untuk menaikkan indeks persepsi korupsi atau apa, tapi secara tidak langsung Bapak Ibu sudah ikut serta untuk ikut memberantas korupsi. Lanjut. Nah, dari metode SMART tadi, kalau itu kan metode yang agak rumit ya Bapak Ibu. Nah, ini saya coba kasih metode yang lebih mudah. Yang tadi sempat saya sampaikan ke Pak Kepala. Daripada pusing gitu ya, mungkin metode SMART kata George Theodoran, kita bisa pakai metodenya AAGIM. Abdullah Gimnastiar, yaitu 3M. Yang pertama, kalau kita mau mulai perubahan, mulai dari hal yang kecil dulu, terus mulai dari diri sendiri, dan mulai dari sekarang. Karena khawatir besok kita nggak ada waktu lagi. Oke, lanjut. Nah, ini post test sebenarnya, tapi saya rasa kita bisa skip saja.
karena waktunya terbatas. Bagaimana kiat untuk memulai perubahan? Nah, ini saya mohon izin cerita sedikit ya. Yang pertama, tadi saya cerita saya adalah seorang pengelola pengadaan barang jasa gitu. Dan tadi dari data KPK, pengadaan barang jasa jadi jenis perkara terbanyak, eh, jenis perkara korupsi terbanyak. Terus gimana kok tiba-tiba orang yang bekerja di pengadaan barang jasa justru menjadi penyuluh anti korupsi gitu? Apa yang membuat saya memutuskan untuk berdiri di dua sisi yang bertolak belakang sebenarnya. Yang pertama, tentunya ada titik balik ya. Kita semua di kehidupan pasti punya titik balik. Saya nggak cerita titik balik saya, tapi saya menceritakan bagaimana saya berusaha mencapai titik balik itu. Yang pertama, harus paham dulu Pak konsep rezeki. Bapak Ibu harus paham dulu konsep rezeki. Saya mungkin termasuk salah satu orang yang melakukan tindak pidana korupsi di beberapa waktu lalu adalah karena latar belakang ekonomi. Ya, karena kesulitan ekonomi terpaksa jadi menerima gratifikasi dan lain-lain sebagainya. Karena itu saya nggak paham konsep rezeki sebenarnya. Nah, konsep rezeki itu sebenarnya gampang Bapak Ibu. Ada di alam kita ini. Ada di bumi yang diciptakan oleh Tuhan ini. Yaitu Bapak Ibu bisa belajar dari siklus air. Siklus air itu kalau kita dulu belajar di SD ya kan. Hujan itu turun awalnya kan dari uap air laut ya. Uap air laut jadi awan mendung, awan mendungnya kemudian berubah jadi hujan atau jadi es dan salju yang ada di pegunungan, terus nanti airnya masuk ke tanah, balik lagi ke laut, muter terus. Pertanyaan sederhana ke Bapak Ibu sekalian. Bisa Bapak Ibu jawab, Pak Kepala bisa jawab juga, atau Bapak Ibu jawab dalam hati. Pernahkah Bapak Ibu ngecek hujan yang turun mungkin 2 bulan yang lalu, atau kemarin, atau nanti, itu dari titik air laut sebelah mana? Pernah nggak ada yang ngecek? Pernah nggak ada penelitian yang melakukan ini tetes air hujan ini dari titik air laut Samudra Pasifik misalnya, Samudra Atlantik? Pernah nggak ada yang ngecek kayak gitu? Nggak akan ada Bapak Ibu. Nah, sama halnya kayak rezeki kita. Uap air laut itu adalah ungkapan untuk perbuatan baik kita. Kalau kita berbuat baik, biarkan aja menguap. Biarkan aja perbuatan baik itu dicatat oleh Tuhan, dan Tuhan yang akan membalas kebaikan kita itu suatu saat pada saat kita butuhkan. Bisa jadi balasan dari Tuhan itu bisa dalam bentuk gaji karena kita udah berbuat baik dalam bentuk bekerja, atau dari pertolongan orang lain karena kita juga sudah membantu dia, atau dari hal yang lain kita nggak akan tahu balasan Tuhan itu datang kapan dan dari mana. Itu konsep rezeki Bapak Ibu. Jadi bisa jadi kalau saya ya contohnya saya, gratifikasi yang saya terima itu kan udah jelas dilarang. Ketika saya menolak gratifikasi, sebenarnya kalau saya yakin itu memang rezeki saya, maka rezeki itu akan datang dari jalan yang lebih baik. Tapi kalau bukan rezeki saya, ya emang udah, itu emang udah dilarang gitu. Jadi awal saya eh, memutuskan untuk berhenti menerima gratifikasi, saya pahami dulu konsep rezeki ini. Lanjut, lanjut paparannya. Oke, yang kedua, setelah paham konsep rezeki, jadi saya nggak khawatir rezeki saya nggak akan hilang. Kalau kata orang tua dulu, ya rezeki nggak akan kemana gitu ya. Yang kedua, saya paham dulu konsep Tuhan. Tuhan ini kan yang menciptakan alam semesta ya Bapak Ibu. Menciptakan kita, menciptakan surga, menciptakan neraka, menciptakan langit gitu. Kalau misalkan Tuhan bisa menciptakan alam semesta yang sebesar ini, masa iya ngasih makan saya nggak bisa gitu ya. Masa iya apa namanya eh, menjaga saya dari tekanan karena saya menolak untuk gratifikasi, menolak korupsi, masa nggak bisa? Nggak mungkin. Tuhan nggak kayak gitu. Kalau misalkan kalau Tuhan nggak bisa jaga saya, berarti bukan Tuhan tuh. Berarti saya mungkin salah salah Tuhan gitu ya. Tuhan itu pasti maha kuasa. Jadi
dari tadi saya yakin rezeki saya nggak akan kemana. Yang kedua, saya yakin Tuhan akan jaga saya. Yang selanjutnya, nah, yang terakhir, ini saya pahamin konsep penciptaan. Jadi alam semesta ini kan ya kita diciptakan gitu, ada eh, lautan yang luas, gunung yang tinggi gitu ya, alam yang indah gitu. Kenapa alam seindah ini diciptakan kalau pada akhirnya akan kiamat gitu? Kenapa Tuhan menciptakan alam semesta yang indah ini, manusia yang banyak ini, tapi pada akhirnya akan kiamat gitu? Terus buat apa? Coba Bapak Ibu bayangin, Bapak Ibu bikin sebuah apa ya, sebuah karya lah gitu, udah bagus, bagus, tiba-tiba nggak lama setelah udah jadi bagus gitu dihancurin. Buat apa gitu? Kan nggak nyampe ya akal kita sebagai manusia. Pada saat itu saya nggak nyampe, tapi saya paham. Oh iya, karena alam semesta ini ciptaan cuman buat ujian kehidupan yang sebenarnya bukan di sini. Jadi bisa jadi kalau yang Bapak Ibu hadapi tadi ya, yang berkaitan dengan korupsi itu cuman ujian. Ujian doang. Kalau Bapak Ibu lulus ujian itu nanti Bapak Ibu dapat bisa masuk ke kehidupan berikutnya dengan kondisi yang lebih baik. Oke lah, di sini kita mungkin agak kurang-kurang gitu ya karena pendapatannya minim dan lain sebagainya, atau karena dihujat orang, dikucilkan orang. Tapi insya Allah kalau memang itu sesuai aturan pemerintah, sesuai aturan agama, di kehidupan berikutnya kita bisa dapat kehidupan yang lebih baik. Lanjut. Nah, kalau kita bisa pahamin itu bersama, kalau itu tadi cerita saya yakin Bapak Ibu punya cerita masing-masing, punya sudut pandang masing-masing. Kalau kita bisa sama-sama menjadi ASN yang berintegritas, saya yakin tujuan akhir dari pemberantasan korupsi bisa tercapai. Next. Yang pertama, 3 hal hebat pasti akan terjadi jika Indonesia bebas dari korupsi, yaitu pembangunan berjalan lancar, IKN bisa cepat jadi ya Bapak Ibu ya. Kemudian pendidikan akan maju pesat, ya nggak ada lagi cerita di pedalaman nggak ada sekolah gitu, gaji gurunya kecil, guru honorernya dipecat-pecatin, nggak kayak gitu ya. Pelayanan kesehatan juga akan berjalan baik, nggak ada lagi tuh antrian BPJS ya, yang ternyata antri berjam-jam akhirnya keburu meninggal, nggak ada lagi kayak gitu. Nah, kondisi ini merupakan perwujudan dari alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan cita-cita dari didirikannya negara kita. Lanjut, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, melaksanakan ketertiban dunia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan kesejahteraan umum. Lanjut, ya, ini terakhir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat buat kita semua. Disclaimer saya mungkin bukan sudah menjadi role model, bukan ya. Justru saya lakukan ini, saya berbagi dengan Bapak Ibu, itu juga sebagai pengingat untuk diri saya sendiri. Karena kalau manusia kan tempat salah dan lupa ya Bapak Ibu. Kalau nggak dicas gitu ya, nanti lupa lagi. Makanya penyuluh itu udah kayak kecanduan ya. Jadi memang harus dilakukan. Dan Bapak Ibu, meskipun Bapak Ibu mungkin belum jadi penyuluh atau memang tidak ada rencana untuk menjadi penyuluh, tapi Bapak Ibu adalah penyuluh yang sesungguhnya gitu. Karena Bapak Ibu bisa menasihati rekan kerja, keluarga, atasan, bawahan gitu ya, untuk sama-sama menjadi ASN yang berintegritas. Terakhir dari saya, mohon berkenan Bapak Ibu untuk memberikan evaluasi kinerja saya dengan cara bisa scan QR code-nya yang ada di paparan. Nanti mohon isi tanggapan, saran, kritik untuk saya sebagai penyuluh di laman yang akan diarahkan dari QR code tersebut. Terakhir, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila yang benar itu datangnya dari itu Allah dan Rasulnya, yang salah dari saya pribadi. Saya tutup. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Kepala, terima kasih banyak.
Izin Bapak, Siap, ya saya Ibu Yusnia, Kasubag Umum. siap Eh, Ibu. Tadi Pak Ori sampaikan ke saya karena beliau akan berangkat ke Medan, jadi beliau sudah boarding, jadi dia serahkan ke saya untuk menutup kegiatan kita di siang hari ini. Baik Ya. Ibu, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih Bapak atas materi penyuluhan anti korupsi. Paling tidak kami sudah ada pengetahuan lah, penambahan pengetahuan terkait dengan bagaimana terkait penanggulangan korupsi. Namanya kita bertugas di instansi pemerintah ini ya Pak, banyak sekali memang yang harus kita hati-hati dalam bekerja. Meskipun itu kadang kita sudah terapkan yang tidak harusnya dilaksanakan ya Pak ya. Kadang ada teman yang tidak setuju, ya itu tantangan kami Pak. Ya, Intinya semua kita bekerja sesuai dengan aturan. insyaallah. Sekian dari saya Bapak, terima kasih. Sama Ibu. Sampai berjumpa lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya, Bapak Ibu. Iya.